Sebanyak-banyaknya boleh, Pak? Boleh. Dibayar. Yang penting bayar ya, Pak? Yang penting bayar. Besti, sekarang Maria udah ada di dalam karena tadi hujan di luar, jadi kita nyambung di sini ya, Pak. Ya. Nah, Maria ini sekarang udah di depan menu-menu nih, Pak. Nah, tadi kan sempat ada 32 menu nih. Kalau Teknobesti mau lihat. Nah, dan ini tempat pembuatan minumannya ya, Pak, di sini ya? Ini kopinya. Kopi di sini, tapi kalau untuk rempah-rempah di belakang. Nah, kopinya juga ada berbagai macam ya, Pak, di situ. Betul. Di toples-toplesin. Nah, terus juga di sini ada kayak jajanan-jajanan juga. Siapa? Ada jajanan kayak ini apa ya, nama? Peye. Ya, Pak. Peye kacang. Peye rebon. Oke, wah. Kalau Maria mau lihat tempat makannya boleh nggak nih, Pak? Boleh, monggo. Oke, kita jalan. Pas lagi ada yang ngambil makanan. Nah, nih kalau Teknobesti mau lihat gimana sih caranya ngambil makan di Kopi Blirik nih. Wah. Jadi pelanggan biasanya kalau mau datang gitu langsung. Bu. Nasinya. Jadi kalau pelanggan datang itu masuk dia harus prokes dulu, masker harus dipakai, kemudian tes temperatur suhu tubuh, kemudian harus cuci tangan, habis cuci tangan kemudian dia boleh masuk ke prasmanan. Dan baru boleh ngambil makan ya, Pak? Betul, di prasmanan itu juga wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker, sebetulnya kalau lupa bawa atau ketinggalan di mobil bisa minta di kasir, kita sediakan gitu kan. Dari tetap nih Teknobesti tetap harus patuh pada protokol kesehatan nih. Prokesnya juga ketat banget dan itu flow-nya dari sana ya, Pak, masuknya ya, Pak? Betul, masuknya dari sana, kemudian ngambil makanan, kemudian dibawa ke kasir. Sebanyak-banyaknya boleh, Pak? Boleh. Dibayar. Yang penting bayar ya, Pak? Betul, bayar. Nanti di situ di kasir dihitung dulu. Hitung, nanti baru dahar, setelah selesai dahar baru kemudian bayar. Oke, gitu. Berarti dicatat dulu. Boleh langsung makan, baru bayarnya terakhir ya, Pak? Iya, betul. Nah, kasirnya tuh tadi di tempat yang kita lihat minumannya gitu ya, Pak? Betul. Nah, itu di situ tuh Teknobesti juga bisa sambil ngeliat tuh kopi-kopinya ada apa aja. Dan 32 menunya itu ada di sini ya, Pak? Iya, semua ada di sini. Nah, dan selalu ada atau misalnya ada yang kadang kosong atau tergantung sama pasokan persediaan? Selalu ada. Oh, selalu ada ya, Pak? Meskipun bahan baku lagi susah, selalu ada ya, Pak? Biasanya yang susah itu kalau rendang jengkol. Wah, tuh siapa tuh penggemar rendang jengkol bisa langsung ke sini makan sepuasnya tuh jengkolnya, Pak. Betul. Oke, wah ini juga lagi banyak pelanggan-pelanggan yang ngantri buat makan. Nah, kalau di belakang ini apa nih, Pak? Ini tempat khusus reservasi? Enggak juga. Dia bisa direservasi kalau hari biasa, tapi kalau weekend, Sabtu dan Minggu, karena memang pengunjungnya banyak, pelanggan itu yang pengen makan di sini banyak, itu tidak boleh direservasi. Nah, kalau yang boleh direservasi, kalau kita boleh jalan ya, itu ada juragan 1 sama juragan 2 yang bentuknya rumah beladak. Itu juga konsepnya jadul juga. Nah, belakang sana ya, Pak? Nah, ini lagi rame juga. Ini memang mau direservasi di weekend boleh, weekdays boleh. Tapi emang khusus reservasi ya, Pak? Khusus reservasi. Oke. Gitu. Kalau ini untuk reguler. Dan bisa langsung lihat sawah nih Teknobesti di belakang. Makan di pinggir sawah itu kan apalagi kalau suasana syahdu kayak gini. Bukan healing lagi, galau ya, Pak? Bisa ngegalau di sini loh Teknobesti, hujan-hujan gitu kan di sawah, menangisi kehidupan ya, Pak? Bisa nambah lagi makan. Makannya nambah lagi. Nah, kalau nambah gitu porsinya berarti bayar 2 ya, Pak? Nanti kalau nambah ya porsi harus dicatat lagi. Berarti balik lagi ya. Nah, tuh Teknobesti jadi nggak boleh langsung nambah terus duduk ya Teknobesti. Tidak boleh kayak gitu. Harus hitung dulu. Oke, boleh kita masuk lagi, Pak? Boleh, moga-moga. Oke. Nah, Maria juga tadi sempat searching nih, Pak, dan dapat info kalau misalnya Kopi Blirik ini pernah
pernah didatengin sama Pak Ganjar. Iya. Gimana tuh Pak ceritanya? Pak Ganjar duduk di mana, boleh ditunjukin nggak Pak? Pak Ganjar itu kan sebetulnya memang pernah ke sini gitu kan, karena hobi beliau itu kan goes. Arah ke Kopi Beliri itu favorit tuh goes, karena ada tanjakan, ada turunan, kemudian ada jalan datar gitu kan. Nah biasanya beliau sama ibu duduknya di sana itu, yang di ujung nomor 3. Dekat becak sana ya Pak? Dekat becak sana itu. Beliau ke situ dan biasanya ke sini dahar, kemudian sejam goes lagi ya Pak. Nggak lama sih beli itu. Tapi emang syahdu ya Pak duduk di situ. Langsung ngeliatnya ke sana. Betul. Oke. Kalau menu favoritnya Pak Ganjar biasanya apa nih Pak? Kalau beliau di sini biasanya sederhana sih ya, suka sayur lodeh, telur dadar kayak gitu. Ya, modal yang semua yang ada di sini ya dinikmati sama beliau. Berarti tuh Teknobasic kalau misalnya mau sama ya Pak sama Pak Ganjar. Kalau ngunjuk biasanya rempah-rempah atau teh hangat gitu. Di sini wedangnya juga banyak ya Pak, wedang rempahnya ya? Banyak, ada 14 jenis minuman rempah-rempah. Oh, tadi Maria juga sempat baca ada buat vertigo, buat flu ya Pak, buat mual. Banyak sih. Jadi Teknobasic ke sini nggak cuma adanya es teh, enggak, tapi juga ada wedangan. Jadi kalau misalnya lagi gak enak badan, ke sini juga masih bisa nih minum, malah bisa jadi minuman yang kesehatan. Nah, benar. Betul. Kalau menu biasanya wedangan yang paling disukain tuh apa nih Pak? Rempah-rempah biasanya. Rempah-rempah ya Pak? Di samping juga kopi. Kalau kopi itu kebanyakan ya umum sih kopi susu. Kopi susu gula aren gitu ya Pak? Gula aren itu paling banyak. Oh, wow. Nah, jenis kopinya itu kita juga kopi lokalan semua. Ya, tadi juga udah sempat dibilang ya kopinya lokalan. Dari Aceh gitu-gitu ya Pak? Dari Aceh, dari Gunung Kelir, dari Temanggung kayak gitu. Oh ada tuh Pak? Ada. Wah, di sini lengkap ya Pak? Wah, lumayan. Lumayan. Ya, ada sekitar 16 jenis kopi, biji kopi ya. Tuh berarti buat pecinta kopi juga bisa ya Pak nyobain? Sangat bisa. Jalan-jalan kopi Nusantara nggak perlu jauh-jauh, cukup Kopi Beliri bisa nyobain. Terus di belakang Pak Joni juga ada, ini apa nih Pak? Ini sebetulnya lemari, cuman ini ada beberapa barang yang ketinggalan dari pelanggan. Oh, ada di sini. Jadi kalau misalnya nanti merasa ketinggalan barang gitu, kita simpan di sini, kita display. Ya Pak? Ya. Nah, biasanya kan kita nggak tahu tuh nomor berapa, nomor handphonenya katanya. Namanya siapa juga nggak tahu ya Pak? Kalau tahu nomor handphonenya biasanya kami kasih tahu. Kita WhatsApp atau kita telepon. Tapi lemarinya cukup kuno ya Pak? Lemarinya betul, ini lemari kuno banget. Gitu. Lemarinya kayak di rumah eyang saya nih Pak. Rumah eyang Maria kayak gini guys. Gitu. Itu juga ada itu loh Pak. Aku kepo tuh, itu apa ya Pak? Itu namanya kentongan. Kok gede banget ya, Pak? Ini kalau zaman dulu kan media informasi untuk masyarakat kan lewat kentongan tuh. Nah, ini kita display juga di sini. Ini saya cukup tua, cuman nggak tahu ini usianya berapa puluh tahun gitu. Kayaknya lebih tua dari Maria juga ya Pak? Pastinya. Kayaknya lebih tua juga daripada Maria. Iya. Wah, emang di sini tuh emang banyak banget guys, dan ada musola juga ya Pak? Iya betul. Musolanya juga di atas kolam ya Pak? Ikan koi. Ikan apa tuh Pak? Ikan koi tuh. Iya. Wah. Jadi emang beneran di sini emang tradisional banget ya Pak? Tradisional, karena kalau bangunan tradisional kayak ini ya, kayak Joglo ini. Joglo ini di atas 100 tahun usianya. Ini, jadi dulunya ini rumah tradisional kita dapat di Gubuk ya. Gubuk itu di daerah timurnya Semarang ke arah Purwodadi itu ada rumah yang udah tua mangkrak, kemudian kita beli, kita renovasi, kemudian kita jadikan tempat makan di sini. Ini udah dari atas 100 tahun. Ya. Oke, wow, berarti kita udah aja lama mungkin umurnya nggak nyampe sih. Nggak nyampe Pak. Berarti udah 80 tahun sebelum Maria hidup kayaknya nih Pak. Udah ada. Tapi emang kokoh banget ya Pak kalau bangunan zaman dulu. Kalau kayu itu satu
secara estetika menurut saya bagus banget gitu ya. Dan kesannya nggak panas ya. Kemudian yang kedua, semakin tua maka dia akan semakin ulet, seratnya, kandungan airnya kan juga udah mulai berkurang atau mungkin udah hilang bahkan. Itu kalau yang soko tengahan itu dipukul itu udah enggak apa namanya, yang patah udah keras kita, kayak batu udah ya. Yang patah tangan kita bukan kayunya. Betul. Wah, seneng banget nih Maria dapat banyak juga informasi tentang ini. Terus juga mas-masnya di sini juga pakai atasan apa ya Pak namanya? Itu lurik. Oh, lurik tuh. Ya, itu lurik. juga tradisional juga ya Pak? Khas Jawa Tengah. Meskipun bawahnya celana jeans, rok, tapi tetap tradisionalnya ada nih dari mas-masnya. Terus juga lampu-lampunya nih kalau Teknobesti lihat, Petromak. Dan juga emang di sana juga ada ya Pak? Betul. Itu kalau yang di bawah itu lebih unik lagi karena itu dulunya kandang kebu. Boleh lihat nggak Pak? Boleh, monggo. Ayo kita ke sana. Silakan. Mari. Wah, kita jalan-jalan nih Teknobesti kapan lagi kan? Pokoknya kalau ada mukanya Maria berarti kita jalan-jalan. Ya. Nah, ini dulu kandang kebu. Oh. Ya. Nah, kita masuk coba ini. Ini namanya kalau kandang kebu itu namanya palon kebu, palonan, soko lah. Nah kemudian coba kita kreasi, kita bikin. Kadang kalau persepsi orang kalau mau dahar masih bentuk asli kandang kebu kan gimana rasanya? Benar Pak. Akhirnya kemudian kita bikin, kita desain ulang. Ini dari jati loh. Wow. Gitu ya. Cuman kita bikin lebih unik, lebih bagus. Nah kemudian ini usuknya juga usuk luku. Luku untuk membajak sawah itu. Itu kan, itu sama seperti yang untuk tiang lampu itu. Itu kita pakai untuk usuk di bangunan ini. Jadi ciri khasnya akan kelihatan. Kalau ini apa nih Pak? Ini rakitan sapi. Jadi kalau misalnya orang narik sapi yang pakai gerobak gitu tadi, kepalanya kan ada di sini nih. Di lehernya sapi. Dia ditarik kemudian diikat di di tiangnya itu yang di gerobaknya itu. Gitu. Ini semuanya serba berat jadi loh Teknobesti. Membayangkan sapinya di sini ya Pak? Iya. Ini semua sama. Biasanya kalau nggak sapi ya kerbau gitu. Jadi ada kaitannya antara ini luku sawah, kemudian ini kandangnya kita manfaatin semuanya. Main di sana juga ya Pak? Iya, di belakang juga sama. Emang bener tradisional banget nih Teknobesti. Kalau misalnya Teknobesti pengen menjauh nih dari hiruk pikuk kehidupan, wah tenang. Lebih tenang kan, mau healing, galau bisa ya Pak di sini. Mau makan enak juga bisa, kangen rumah bisa. Apalagi anak rantau kalau kesini terus rumahnya mungkin di Jogja gitu ya Pak. Apa ya? Membayar kangen lah. Udah di sini bisa berjam-jam. Rata-rata pelanggan itu kalau kesini bisa 3-4 jam. Wah, tapi emang nggak bosenin ya Pak, walaupun tidak ada wifi tadi ya Teknobesti. Tapi karena emang ambience, vibes-nya dan suasananya itu ya Pak yang mendukung banget untuk duduk berjam-jam ngobrol. Suasananya agak mendung dikit gitu. Nah, apalagi gerimis-gerimis manis kayak gini kan Pak. Wah. Gitu, dan yang tadi kesini tuh nggak cuma kayak keluarga gitu ya Pak, tapi ada goeser tadi juga sempat ada lewat yang naik sepeda, terus juga ada ibu-ibu lagi foto. Goeser tuh paling banyak di hari Sabtu dan Minggu. Tapi memang selalu kesini atau memang ada kerjasama Pak dengan goeser? Dia memang karena itu tadi jalur favorit. Itu ya, Pak? Ya, treknya itu komplit. Ada tanjakan, ada datar, ada turunan juga. Besok Minggu pun itu ada 80 orang goeser cewek yang kesini. Wah, harusnya besok ya kita kesini ya besok bisa pagi. ya. Karena ada cewek loh Dika di sini. Dia mereka nanti di joglo belakang. Oh, yang tadi ya Pak? Atau besok, sebelahnya? Oh, yang tadi yang gede. Oh, yang gede tadi. Yang gede. Karena ada 80 orang kan. Jadi cukup nanti. Kita balik lagi ke depan nih Pak. Ayo. Lihat-lihat lagi koleksinya Pak Joni yang keren-keren. Aduh, gerimisnya manis banget deh. Ini tanamannya juga tanaman rumahan ya Pak? Ya, ini kan sebetulnya pisang Bali ya. Cuman saya suka
modelnya, kemudian untuk hijau-hijauannya dapat, ya udah kita pakai. Lalu juga durian juga. Oh iya Pak. Di belakang itu musangking gitu. Wah, tapi belum berbuah. Kalau yang udah berbuah yang bawor di belakang itu. Tapi kayaknya ke belakang juga ada kayak pendopo. Iya ini Pak. Saung. Saung-saungan gitu ya Pak. Ini, nah saung ini unik karena kita bikin dari tempat tidur. Iya, tempat tidur zaman dulu itu kan seperti ini. Kemudian cuman kita kreasi pakai atapnya apa namanya, rumbia kayak gini. Kemudian mereka bisa makan, beristirahat di situ. Bahkan kalau sepi pun ya, ada yang sampai tiduran di situ. Kita duduk situ boleh nggak Pak? Boleh, sambil ngobrol. Siap. Tuh emang di sini tuh pemilihan lokasinya emang sengaja di sini karena punya tanah di sini atau gimana nih Pak? Ya dulu memang kita dapat space-nya kan di sini ya. Dulu kita bikin itu masih nggak terlalu luas. Dulu itu sekitar 4.000-5.000 meteran. Nah sekarang karena perlu view sawah, lahannya kita luaskan jadi 1,2 hektar sekarang. Wah, luas banget Teknobesti. Wow. Ya, jadi nah kita pengennya ini kan kayak anak-anak itu sekarang enggak apa namanya, sawah itu kan jarang. Ya kan tadi yang saya sampaikan di awal itu. Nah, kita pengen mengedukasi anak-anak sekarang. Oh, sawah itu seperti apa? Cara menanam padi seperti apa? Berarti bisa melihat langsung juga ya Pak nanam sawah kalau pas lagi nanam. Ini sebetulnya kita pengen sediakan tempat misalnya kayak 100 meter persegi buat pada nanam untuk sawah. nanam, cara nanam sawah padi seperti apa kayak gitu. Nah, karena anak-anak kecil sekarang pernah kita tanya, tahu nggak ini tanaman apa? Nggak tahu. Padi, cara nanam padi gimana? Nah, cara nanam padi itu kan mundur. Dia taunya maju gitu kan. Jadi kita punya lahan, pengen menjadi media untuk mengedukasi mereka juga. Jadi emang selain edukasi juga bisa makan di sini ya Pak? Bisa makan di sini. Nah, di atas itu ada lapangan, mereka anak-anak kecil juga bisa lari-lari, main-main di situ. Bisa foto juga, itu ada ayam-ayaman guys, kayak bajuku ayam. Nah. Tapi juga mangkoknya ayam ya Pak, kayak bajuku, kayak bajunya Maria ayam. Iya. Kukuru, ada tulisannya kukuruyuk lagi. Nah, kalau di sini mereka biasanya modalnya bawa kresek, anak-anak kecil itu cari keong tuh. Wah, bisa cari keong. Sawah, betul. Tapi masih ada Pak keongnya Pak? Masih. Tapi Maria nggak akan cari keong kok Pak, nggak. Saya ambilin tas kresek. Aduh, nggak ada. Makasih Pak, hujan. Oke, wah, makasih banget loh Pak, udah mau ngobrol sama Maria, udah mau ngasih tahu Maria tentang Kopi Blirik, ngasih tahu Teknobesti juga, gimana sih Kopi Blirik dan di mana, kalau di mana tuh ini di Mijen ya Pak? Di Mijen, betul, Jalan Pandaan, Dukuh Jambon, Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen. Ya, panjang ya guys. Tapi di Google Map ada ya Pak? Langsung ke sini walaupun emang jalannya agak naik turun ya, kayak main rally. Kalau naik mobil kayak main rally, naik turun. Tapi kalau naik sepeda emang enak banget sih di sini suasananya. Oke deh Teknobesti, tetap nonton terus Teknokreasi, apalagi kalau ada Maria berarti jalan-jalan, makan, Maria gitu loh. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe dan Kopi Bliriknya ada Instagramnya nggak Pak? Ada. Boleh dikasih tahu nih Pak Instagramnya? Instagramnya @kopiblirik gitu ya. Oh, @kopiblirik aja ya Pak. @kopiblirik. Nah, kalau misalnya kesini boleh di tag Kopi Blirik, nanti mungkin di repost sama manajemennya Pak Joni. Siap. Oke, jangan lupa untuk terus like, comment, dan subscribe. Dan juga masih banyak banget informasi-informasi tempat wisata yang bakal kita kasih buat Teknobesti semua. Oke, see you.